Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Ikhwan dengan NIM 2411020. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal remedial untuk mata kuliah komunikasi data. Untuk yang soal A, jadi di sini saya adalah seorang teknisi jaringan komputer mendapatkan tugas dari kantor untuk membantu klien membangun jaringan internet berdasarkan permintaan sebagai berikut. Jadi untuk yang pertama, itu Ether 1 terkoneksi dengan jaringan LAN dengan IP address-nya sama dengan NIM/29. Jadi saya diminta untuk mengkonfigurasi interface Ethernet 1 itu dengan IP address yang berdasarkan NIM saya menggunakan subnet masknya yaitu /29, yaitu jadi subnet masknya 255.255.255.248. Dan untuk poin yang kedua itu adalah Ether 2, karena digunakan sebagai printer server maka dipasang IP address sama dengannya NIM/30. Jadi untuk yang poin 2, interface Ethernet 2-nya digunakan sebagai jaringan untuk printer server. Jadi IP-nya itu juga berdasarkan NIM saya, tapi subnetnya adalah /30, yaitu yang berakhiran 252, yang hanya memiliki 2 host. Untuk poin 3, dari pihak kantor atau ISP sudah menetapkan bahwa IP address servernya itu adalah 172.173.171.222/28. Jadi saya diberikan IP-nya server oleh kantor sebagai bagian dari IP publik atau jalur ke internet. Jadi subnetnya /28, yaitu yang berakhiran 240, itu memiliki 16 IP total, 14 IP host yang dapat digunakan. Untuk yang terakhir, poin 4, jika yang termasuk IP network, maka akhirannya ditambah 1, jika broadcast dikurang 1. Jadi aturan ini berlaku untuk mencegah konflik. Misalnya kalau jika hasil subnetting dari NIM/30-nya ternyata NIM saya adalah alamat network, maka tambahkan 1 agar jadi IP host utama atau jadi IP host pertama. Jika NIM saya adalah alamat broadcast, maka dikurangi 1 agar masih masuk ke rentang host yang valid. Mungkin begitu penjelasan dari tugasnya. Baik, saya akan mulai untuk menjelaskan ulang mengenai topologi jaringan. Untuk dikoneksi dan IP address-nya, untuk koneksi Ethernet di Ether 3 itu terhubung ke Cloud PT ini ya. Jadi IP router untuk Ether 3 atau gateway ini adalah 172.173.171.221/28. Jadi untuk networknya ini ada di 208 dan untuk di broadcastnya itu ada di 223. Jadi untuk di Cloud PT-nya ini memakai IP 172.173.171.222/28. Baik, untuk selanjutnya kita di PCA. PCA ini adalah LAN pengguna, ini terhubung ke Ether 1 PCA. Dan untuk IP PCA itu adalah 24.11.0.21/29. Untuk IP routernya untuk di Ether 1 PCA itu adalah 24.11.0.20/29 sesuai dengan NIM. Ini tidak nabrak karena networknya itu adalah .16, untuk broadcastnya itu adalah .23. Dan untuk PCB atau printer server ini IP PCB adalah 2.41.10.22/30, dan untuk IP routernya di Ether 2 PCB 2.41.10.21/30. Ini tidak bisa memakai NIM karena menabrak IP network yaitu 20, jadi ditambah 1 menjadi titiknya 21, dan untuk yang di PC-nya 22. Untuk broadcastnya itu adalah 23. Jadi keduanya dalam jaringan yang sama atau valid. Jadi semua alamat IP valid dan tidak ada yang bentrok. Baik, terima kasih. Kita mulai. Kita buka Windows-nya. Yang pertama-tama kita buka sistemnya terlebih dahulu. Untuk kita ganti identitinya, yaitu 24.11.0.0, kita ganti sesuai NIM kita. Setelah itu kita buka IP address. Mohon maaf, sebelum IP kita ke interface dulu karena kan belum ada nih. Kita ganti dulu. Namanya dari Ether 1 ini adalah PCA. Terus yang kita oke saja. Habis itu yang Ether 2. Ether 2 kita ganti sebagai PCB. Lalu yang Ether 3 kita ganti sebagai gateway atau kita singkat GW. Lalu kita masuk ke IP. Kita setting IP-nya. Pertama-tama kita atur yang Ether 1 atau PCA. Kita ganti NIM-nya atau kita ganti IP sesuai NIM kita di 24.11.020. Itu salah. 24.11.0.20/nya 29. Kita oke saja. Oke, baik. Untuk yang Ether 2 atau PCB kita setting 2.11.10.21. Oke. Terus untuk yang GW atau gateway-nya
kita masukin di 172.171.171 karena 222 adalah servernya, jadi kita harus bedakan. Slashnya /28, slashnya juga jangan lupa dimasukin. Nah, dan kita klik NAT, kita tambah untuk generalnya ini CC NAT, dan untuk port interface-nya kita pilih yang gateway. Terus untuk action ini kita pilih yang mask squared. Oke, coba kita cek lagi untuk yang IP routernya. Di routernya kita tambah, terus di gateway-nya di sini kita tulis yaitu 172.173.171.222. Oke, kita apply dan oke saja. Oke, udah reachable. Lalu setelah itu kita cek terminalnya. Kita login. Terus kita end aja. Terus kita coba ping ke server yaitu 172 dulu. 173.171.222. Oke, keluar. Habis itu kita ping ke Google. Kita ping ke google.id. Oke, baik, keluar juga. Baik, kita mulai lagi untuk setting konfigurasi dari PCA. Kita ke Internet Protocol versi 4. Kita use the following. Untuk IP address ini kita isi di 24.11.0.21. Slash masnya kita isi lagi 255, ini 255, ini 255, ini 248. Untuk default gateway-nya kita isi 24.11.0.20. DNS-nya kita pakai yang server itu 172.173.171.222. Baik, kita oke saja. Kita oke lagi. Kita coba ke CMD. Coba kita tes ping ke 24.11.0.20. Baik, jalan. Kita coba ping lagi ke servernya yaitu 173.171.222. Oke, jalan. Selanjutnya kita buka Google. Kita coba ke RCTI.tv. Oke, baik, berhasil ya. Baru selanjutnya kita coba konfigurasi ke PCB. Baik, kita konfigurasi untuk yang PCB-nya. Kita buka internet, kita properties. Kita ke SIM 4, baru kita isi di sini. Untuk yang ini adalah kita isi 241.10.22 dengan sebelah. Untuk subnet masknya kita ganti di sini 255 di sini 252. Dan untuk default gateway ini kita ngikutin yang di inbox yaitu 241.10.18. Untuk DNS kita pakai yang di server yaitu 172.173.171.222. Kita oke saja. Oke, sekarang kita ke CMD. Kita close dulu, baru kita coba ping di 2.41.10.18. Baik, berhasil. Terus kita ping lagi servernya yaitu 172.171.222. Bisa lagi. Sekarang kita ping ke google.id. Oke, bisa. Oke, sekarang kita coba buka ke Google. Kita close dulu. Kita coba kita buka dulu RCTI.tv. Oke, bisa. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.